Shalom pemirsa CB Indonesia, dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan Anda sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan melalui buku ini kita akan diajak dengan doa dan bimbingan darinya. Kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Nah, jadi ini merupakan suatu janji Tuhan, di mana apabila kita terus berhubungan dengannya, meminta bimbingannya untuk menyertai kita di dalam kehidupan kita, maka apabila waktunya tiba, ketika Yesus akan kembali untuk mengklaim miliknya, maka kita akan hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Bacaan kita kali ini terdapat di dalam halaman 290. Tapi sebelum kita lanjut untuk memasuki pembahasannya, saya ingin agar saudara mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan, diskusikan, dan kita pahami bersama-sama. Bacaan kita kali ini berjudul Pengabdian Yesus. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, jadi pada kesempatan yang indah kali ini, kita itu akan belajar agar bagaimana kita itu bisa mempunyai pribadi seperti Yesus Kristus, di mana Dia mengabdikan masa hidupnya sampai pada kematiannya di kayu salib. Yesus memikul tanggung jawab yang sangat berat demi keselamatan manusia. Ia mengetahui bahwa kecuali ada perubahan yang menentukan dalam prinsip-prinsip dan maksud-maksud bangsa manusia, maka semua orang akan hilang. Inilah beban jiwanya, dan tidak ada yang dapat menanggung beban yang dipikulnya. Sepanjang masa anak-anak, masa muda, dan masa dewasanya, Ia berjalan sendiri. Namun, surgalah yang berada di hadiratnya. Hari demi hari, Ia menghadapi pencobaan dan godaan. Hari demi hari, Ia dibawa sampai berhadapan dengan kejahatan dan menyaksikannya kuasa tersebut kepada mereka yang dicarinya untuk diberkati dan diselamatkan. Namun, Ia tidak pernah gagal ataupun menjadi putus asa. Nah, jadi pada awal pembahasan kita kali ini menceritakan lagi kembali mengenai kehidupan Yesus Kristus, di mana dikatakan bahwa Yesus itu selama masa hidupnya Dia memikul tanggung jawab yang amat sangat berat demi keselamatan umat manusia, yaitu demi keselamatan saya dan juga saudara sekalian. Dan juga di sini dikatakan bahwa beban yang dipikul Yesus itu tidak ada manusia ataupun siapapun yang bisa menanggungnya, karena beban yang dipikul itu sangatlah berat. Kita juga bisa melihat kehidupan Yesus Kristus di dalam Alkitab, di mana diceritakan dari masa anak-anak, ketika Dia muda, dan ketika Dia dewasa, Dia itu hanya berjalan sendiri. Sangat sedikit orang yang bisa mengerti misinya di dunia ini. Namun meskipun demikian, meskipun Ia berjalan sendiri, Ia itu selalu berdoa dan berhubungan dengan Bapa di surga. Sehingga melalui hal tersebut, Bapa yang di surga memberikan kepada Dia kekuatan yang berasal daripada surga, sehingga Dia bisa menjalani kehidupannya, dan Dia bisa terhindar dari berbagai macam jenis pencobaan dan godaan-godaan yang datang selama masa hidupnya. Begitu juga dengan kehidupan kita sekalian. Meskipun ketika kita memilih untuk mengikuti tabiat dari Yesus Kristus,
dan kita mengabdikan kehidupan kita untuk pelayanan Tuhan, maka mungkin pada langkah awal kita itu merasa sulit. Tapi apabila kita mau dan terus untuk berlatih setiap harinya, maka saya yakin dan percaya kita bisa menjadi serupa dengan tabiat Yesus Kristus, di mana Dia mengabdikan masa hidupnya untuk membagikan pekabaran Bapa yang di surga. Di sini juga dikatakan, meskipun ia dicobai, ia tidak pernah gagal ataupun putus asa. Nah, itu sungguh luar biasa ya. Bagaimana dia itu sebagai wujudnya yang menjadi 100% manusia, yang bisa saja jatuh ke dalam dosa, tetapi ia bisa memilih untuk tetap melakukan apa yang Bapa kehendaki, sehingga dia bisa terlepas dari berbagai macam godaan-godaan di dunia ini. Dalam segala perkara, ia menyesuaikan keinginannya dengan waktu yang ketat demi tugasnya. Ia memuliakan hidupnya dengan menjadikan segala sesuatu supaya tunduk pada kehendak Bapanya. Ketika ia masih remaja, ibunya menemukannya di sekolah nabi-nabi, kemudian berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Ia menjawab, dan jawabannya adalah nada kunci pekerjaan seumur hidupnya. "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Bacaan ini diambil dari buku Pelayanan Injil halaman 35. Nah, selanjutnya di sini diceritakan bahwa meskipun Yesus dia itu memiliki berbagai macam kesibukan, tetapi dia itu bisa membagi waktunya, di mana dia itu menggunakan waktunya sebagian besar masa hidupnya untuk membagikan pekabaran Bapanya yang di surga. Dan juga di sini ketika ia masih remaja, ibunya mendapati bahwa Yesus itu berada di sekolah nabi-nabi, dan ketika ibunya melihat ia melakukan hal tersebut, ibunya bertanya, "Nak, apa yang engkau lakukan di sini?" Kemudian Yesus menjawab bahwa mengapa engkau, yaitu ibunya, mencari dirinya. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Nah, dari kalimat ini merupakan pekerjaan Yesus atau misinya selama ia berada di dunia ini, yaitu dia itu berada di rumah Bapa untuk membagikan pekabaran Bapa di surga. Dan juga ketika dia berada di rumah Bapa, dia itu memberikan contoh-contoh kepada nabi-nabi yang berada di sekolah itu, agar bagaimana mereka bisa untuk membagikan pekabaran Bapa yang di surga. Tentu saja hal tersebut dilakukan bukan hanya dengan terus membagikan teori-teori melalui khotbah, tetapi Yesus meskipun ia masih remaja, dia itu ingin memberikan contoh, yaitu melalui perbuatan dan tingkah laku, di mana dia memberikan contoh itu untuk membagikan pekabaran Bapa di surga bisa juga dilakukan dengan perbuatan-perbuatan kita. Kalau mungkin saya aplikasikan di dalam kehidupan kita, tanpa perlu kita berkata-kata atau kita berkhotbah, tapi hanya dengan melalui perbuatan dan tingkah laku kita yang sesuai dengan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita juga itu mereka akan merasakan kasih Bapa di surga melalui perbuatan kita yang baik dan benar. Pengabdian yang sama, penyerahan yang sama, ketaatan yang sama atas tuntutan firman Tuhan yang dinyatakan dalam Kristus harus kelihatan pada hamba-hambanya. Ia meninggalkan rumahnya yang aman dan damai, meninggalkan kemuliaan yang dimilikinya dengan Sang Bapa sebelum dunia ada, meninggalkan kedudukannya di atas tata semesta alam, dan rela menjadi orang yang menderita, dicobai, dan hidup di tempat yang sunyi, menabur dengan air mata, mengairi benih kehidupan dengan darahnya untuk dunia yang hilang. Kutipan ini diambil dari buku Pelayanan Injil halaman 97 sampai 98. Nah, di akhir pembahasan kita kali ini,
kita itu diingatkan kembali bahwa kita itu harus memiliki pengabdian yang sama, penyerahan yang sama, ketaatan yang sama atas tuntutan firman Tuhan. Jadi kalau kita mengaku kita itu menjadi pengikut Tuhan, maka kita juga harus menghidupkan apa yang Yesus lakukan selama masa hidupnya. Itu kita itu harus menggunakan segala yang kita miliki, mulai dari tenaga, waktu, sumber daya, apapun yang kita miliki, kita itu harus menggunakannya untuk kemuliaan Bapa yang di surga. Sehingga apabila kita melakukan hal tersebut tanpa kita sadari, semua yang kita butuhkan Tuhan juga akan memberikannya kepada kita pribadi masing-masing. Di sini juga dikatakan bahwa Yesus meninggalkan rumahnya yang aman dan damai, yaitu berada di surga bersama-sama dengan Bapa, tapi ia lebih memilih untuk datang ke dunia ini untuk memberikan kita contoh teladan yang 100% benar, dan juga melakukan misinya, yaitu untuk menyelamatkan kita semua, umat-umatnya yang telah jatuh ke dalam dosa. Mungkin ini saja bacaan yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui pembahasan kita kali ini, kita itu bisa belajar untuk mengabdikan hidup kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Sehingga apabila kita melakukan hal tersebut setiap harinya, maka lama-kelamaan hal tersebut akan menjadi karakter kita. Dan tentu saja orang-orang di sekitar kita juga, mereka akan merasakan kasih Bapa di surga melalui tingkah laku dan perbuatan kita. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.